Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajrin dengan NIM 2008031021010 dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema Bank Syariah. Yang pertama ada kinerja dari Bank Syariah, yang kedua ada menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah, yang ketiga ada prinsip kehati-hatian dari Bank Umum Syariah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja Bank Syariah. Yang pertama ada industri perbankan syariah tetap meningkat dengan kinerja yang baik seiring dengan pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta peningkatan akses jaringan yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Perbankan syariah memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memanfaatkan momentum membaiknya perekonomian nasional. Yang kedua ada pertumbuhan Bank Umum Syariah lebih cepat dibandingkan Bank Umum konvensional. Total aset tumbuh sebesar 16,5 triliun atau sekitar 33,2% menjadi 66,1 triliun. DPK tumbuh 15,4 triliun atau sekitar 41,7% menjadi 53,2 triliun. Sementara pembiayaan tumbuh sebesar 8,7 triliun atau sekitar 22,7% menjadi 46,9 triliun. Rasio FDR terjaga pada level yang sehat yaitu 89,7%. Yang ketiga, ada FDR semakin baik. Tingginya laju pertumbuhan DPK yang lebih cepat dari pertumbuhan pembiayaan mengakibatkan kondisi likuiditas perbankan syariah atau disingkat dengan FDR mengarah kepada kondisi yang lebih baik, yaitu dari semula 103,7% di tahun 2008 menjadi 89,7% pada tahun 2009. Tingginya pertumbuhan DPK tersebut terkait dengan retur bank syariah yang cukup baik seiring dengan kebijakan penurunan suku bangsa di perbankan konvensional. Yang keempat, ada resiko pembiayaan menurun. Sementara itu, penurunan laju pertumbuhan pembiayaan pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 tersebut disebabkan Bank Syariah bertindak lebih hati-hati seiring meningkatkan NPF pada triwulan 3 pada tahun 2008. Sejalan dengan upaya perbaikan yang dilakukan Bank, pada akhir tahun 2009 NPF Bank menurun dibandingkan triwulan 3 tahun 2009 menjadi 4%. Nah, yang kelima ada profitabilitas meningkat. Pada tahun 2009 ROA perbankan syariah mencapai 1,5. Perkembangan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah pada tahun 2009. Kontribusi utama dari pendapatan perbankan syariah dalam menghasilkan laba adalah pendapatan dari piutang murabaha yang mencapai 42,9% dari seluruh total pendapatan perbankan syariah. Di sisi lain, rasio BOPO meningkat menjadi 81,8% menjadi 84,4%. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya biaya-biaya jumlah jaringan selama tahun 2009. Namun demikian, peningkatan biaya tersebut masih dapat dikelola baik secara efisien sehingga secara nasional perbankan syariah masih dapat menghasilkan keuntungan sebagaimana tercermin dari peningkatan ROA. Yang keenam, ada permodalan tetap memadai meskipun menurun. Rasio kecukupan modal bank syariah mengalami sedikit penurunan dalam 1 tahun terakhir. Rasio rata-rata permodalan Bank Umum Syariah pada tahun 2008 sebesar 12,1%, sedikit menurun menjadi 10,8
pada tahun 2009 yang masih berada di atas ketentuan. Dan yang terakhir, ketujuh, pembiayaan BUS didominasi UMKM. Pembiayaan yang disalurkan untuk UMKM mencapai 35,8 triliun, sementara itu pembiayaan kepada non-UMKM mencapai 11,1 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM merupakan potensi pasar yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah kota atau kabupaten. Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah. Penetapan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah merupakan milestone pengembangan industri perbankan syariah nasional. Undang-undang tersebut mengandung pokok-pokok pengaturan dasar industri perbankan syariah menuju sistem perbankan syariah yang efisien, stabil, dan tahan terhadap gejolak keuangan. Pokok-pokok pengaturan tersebut akan dielaborasi ke dalam peraturan-peraturan teknis, peraturan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia yang telah dimulai sejak semester kedua tahun 2008. Upaya elaborasi Undang-Undang Nomor 21 terus dilanjutkan di tahun 2009, sehingga industri perbankan syariah memiliki perangkat peraturan prudensial yang semakin lengkap. Elaborasi ketentuan juga menyentuh undang-undang yang terkait dengan kegiatan keuangan syariah, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai surat berharga syariah negara dan antisipasi undang-undang perpajakan yang baru, khusus mengenai perlakuan pajak bagi instrumen keuangan syariah. Pemerintah secara proaktif telah menerbitkan peraturan pemerintahan yang memberikan perlakuan pajak yang sama kepada transaksi keuangan syariah. Hal ini diharapkan akan menambah daya saing industri perbankan syariah secara signifikan. Bank Indonesia dalam tahun 2009 telah menerbitkan 8 peraturan Bank Indonesia mengenai yang pertama, Bank Umum Syariah, yang kedua, Unit Usaha Syariah, yang ketiga, perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Yang keempat ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kelima ada fasilitas pendanaan jangka pendek syariah bagi Bank Umum Syariah. Yang keenam ada fasilitas pendanaan jangka pendek syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang ketujuh ada uji kemampuan dan kepatutan bank syariah dan unit usaha syariah. Yang kedelapan ada pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Selanjutnya ada prinsip kehati-hatian Bank Umum Syariah. Yang pertama ada ketentuan KPMM bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang. Menurut resiko, ATMR, unit usaha bank syariah atau disingkat dengan UUS, wajib menyediakan modal minimum dari ATMR dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal modal minimum, unit usaha syariah kurang dari 8% dari ATMR, maka kantor pusat bank umum konvensional dari unit usaha syariah wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% dari ATMR. ATMR dihitung berdasarkan resiko masing-masing pos aktiva neraca dan rekening administratif. Yang kedua ada kualitas aktiva bank syariah. Penanaman kualitas dilakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah dalam satu bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan lebih dari satu atau bank
yang dilakukan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama atau sindikasi. Nah, yang ketiga ada penyisian penghapusan aktiva atau disingkat dengan TPA Bank Syariah. TPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dan cadangan khusus untuk aktiva non-produktif. Cadangan umum PPA untuk aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar. Yang keenam, ada kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia. Yang ketujuh, ada mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah diikat dengan hak tanggungan. Yang kedelapan, ada resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Yang keempat, ada restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan UUS. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ada nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Yang kedua, ada nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang kelima, ada giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM Bank Syariah. Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan bank devisa. Selain wajib memenuhi GWM rupiah, juga wajib memenuhi GWM dalam falas. GWM dalam rupiah besarnya ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam falas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam falas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, bank yang wajib Yang kelima, ada giro wajib minimum atau disingkat dengan GWM Bank Syariah. Bank wajib memelihara GWM dalam rupiah dan bank devisa. Selain wajib memenuhi GWM rupiah, juga wajib memelihara GWM dalam falas. GWM dalam rupiah besarnya ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM dalam falas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam falas. Selain memenuhi ketentuan tersebut, bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah kurang dari 80%. Yang keenam, ada penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah atau disingkat dengan BUS. Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada penilaian peringkat komponen atau rasio keuangan pembentukan faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar dihitung secara kuantitatif. Yang kedua, ada penilaian peringkat komponen pembentukan faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur adjustment. Yang ketiga, ada berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor finansial dan penilaian peringkat faktor manajemen ditetapkan peringkat komposit atau disingkat dengan PK. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.